Kita berangkat jam 1 nanti ya, ucap Pak Ruslan yang dibalas anggukan Diki. Setelah Pak Ruslan pergi, Diki pun kembali ke tempat kerjanya. Potter begitu serius dengan pekerjaan ya. Pukul 1 siang Pak Ruslan dan Diki sudah sampai di Cafe Melati. Untuk melangsungkan rapat dengan klien, Pak saya ke toilet sebentar, ucap Diki yang dibalas anggukan oleh Pak Ruslan. Diki pun berjalan ke toilet dengan santai, dan di sisi lain Siti melihat Diki sekilas. Itu tadi bukannya Mas Diki. Kok rapi banget, gak kayak biasanya kotor kucel banget. Sekarang kok pakai pakaian kantor, ucap Siti dalam hati. Siti pun jadi penasaran. Siti pun bangkit dari duduknya. Aku ke toilet bentar ya, ucap Siti kepada temannya. Iya, jangan lama-lama, ucap temannya. Siti berjalan ke toilet dan berpapasan dengan Diki yang baru keluar dari toilet. Sejenak Diki terdiam dan langsung berjalan pura-pura tidak melihat Siti. Mas, Siti tiba-tiba memanggil. Diki pun berhenti dan berbalik badan ke arah Siti. Kamu ngapain pakai pakaian begini, ucap Siti. Memangnya kenapa kalau aku pakai pakaian begini, ucap Diki. Kamu itu kenapa sih Mas, Jeti aneh banget. Sadar dong, kamu itu cuma kuli bangunan, gak usah sok-sok enjet tuh orang kantoran. Ledek Siti kepada Diki. Diki pun bergegas pergi ninggalin Siti karena Diki sadar dirinya lagi ditunggu Pak Roselan. Siti pun terdiam sejenak karena tiba-tiba ditinggal Diki begitu saja. Siti pun bergegas masuk ke toilet. Tidak lama Siti pun keluar dan berjalan menghampiri teman-temannya. Siti pun mematung melihat Diki duduk di antara orang-orang berjas. Mas, Diki kerja apa sih kok dia ngobrol dengan orang-orang berjas? Siti pun jadi penasaran. Melihat Diki menulis dan mendengarkan dengan serius. Adit kemana ya? Apa jangan-jangan Adit dijual agar bisa kerja sama orang-orang berjas itu? Siti pun jadi gelisah. Siti, kenapa kamu saat teman-temannya ngajak ngobrol dan Siti pun gak merespon temannya? Saat bertanya, Siti pun kaget saat pundaknya ditepuk temannya. Kamu kenapa, ada masalah, ucap temannya. Siti pun menjawab, enggak kenapa-kenapa, cuma agak gak enak badan aja. Di sisi lain, setelah selesai rapat, Pak Ruslan memperkenalkan Diki ke teman-temannya. Karena salah satu teman baik Pak Ruslan bertanya, ini siapa? Oh, ini sekretaris baru aku. Soalnya sekretaris yang dulu resign karena mau keluar kota sama keluarganya. Dan Diki pun mengulurkan tangannya Diki, Pak. Dan Diki pun menyalami satu persatu bos besar itu. Ya sudah, kalau begitu kami pamit pergi dulu ya, karena masih banyak yang harus diselesaikan hari ini, ucap Pak Roselan kepada kliennya, yang dibalas anggukan oleh mereka. Pak Ruslan dan Diki pun berjalan beriringan menuju parkiran. Terima kasih banyak ya Pak, Bapak sudah mempercayai saya untuk ikut rapat ini. Pak Ruslan pun menepuk pundak Diki dan tersenyum. Semangat terus pokoknya, buktikan kamu bisa sukses. Membuat Diki mengangguk. Gimana kamu sudah memutuskan tawaran saya kemarin, kamu mau kuliah, tanya Pak Roselan. Diki pun tersenyum malu. Saya mau Pak, ucap Diki kepada Pak Ruslan. Tapi saya harus berpikir lagi Pak, soalnya takutnya Adit membebani Bapak sama Ibu bila nanti saya tinggal kuliah Pak, ucap Diki. Membuat Pak Roselan tertawa. Kamu ini masih saja berpikir begitu terus, Diki. Padahal Adit anteng-anteng aja diurus istri saya. Jarang-jarang kan ada anak karyawan yang diasuh majikannya, ucap Pak Roselan sambil tertawa. Membuat Diki menggaruk kepalanya. Iya sih Pak, karyawan kurang ajar ini namanya Pak. Diki pun ikut tertawa. Setelah itu Pak Ruslan masuk ke dalam mobil dan Diki pun mau masuk ke mobil, tiba-tiba ada yang memanggil. Mas. Diki pun tidak jadi masuk mobil. Dan Diki pun heran dengan sikap Siti. Dulu melihat saya saja kayak gak mau. Sekarang manggil-manggil nyamperin. Aku terus maunya apa sih ini orang, ucap Diki dalam hati. Siti pun menghampiri Diki dengan tatapan berbeda. Apalagi sih, ucap Diki kepada Siti. Pak Roselan yang sudah ada di dalam mobil pun mencoba tidak ikut campur masalah mereka, tapi tetap memperhatikan mereka. Adit mana Mas? Ada dia lagi bersenang-senang, ucap Diki pada Siti. Kenapa kamu tanya soal Adit? Kamu kan gak mau ngasuh Adit. Udahlah, kamu gak usah cari Adit lagi, Adit sekarang sudah bahagia. Membuat Siti melipat kedua tangannya. Udah gak usah bohong lah Mas. Udah terbukti kamu tiba-tiba jadi orang berjas begini. Pasti ada sesuatu sama perubahan kamu. Jangan bilang kamu jual Adit Mas. Aku gak seburuk yang kamu tuduhkan Siti. Gak seburuk kamu yang meninggalkan anak kamu.
Adit gak dijual belikan. Gak usah berpikir aneh-aneh. Udah sana kembali berkumpul sama teman-teman. Kamu sana bersenang-senang lah, ucap Diki dan beranjak masuk mobil dan menutup pintu mobil. Mas tunggu, ucap Siti. Apalagi sih, aku lagi sibuk. Kalau benar Adit gak kamu jual sekarang, Adit mana? Ngapain mencari Adit, mau ngasih uang lagi? Gak usah, aku bisa sendiri. Ngasih uang buat anak aku sendiri. Membuat Siti mengepalkan tangannya. Tiba-tiba teman Siti memanggil. Siti dan Siti pun menjawab, sebentar ya. Nanti aku ke situ, jawab Siti pada temannya. Udah sana balik, udah nggak ada yang perlu dibahas lagi. Nanti surat cerai kita bakalan jadi, semuanya sudah aku urus, tunggu saja. Ucap Diki kepada Siti. Apa maksudmu, Mas? Kamu jangan ambil keputusan sendiri dong, ucap Siti. Dulu katamu mau pisah dari aku, kata kamu malu punya suami yang kaya, aku nggak punya apa-apa. Mau nggak mau aku akan gugat kamu, karena aku gak mau tercemar nama baik aku gara-gara wanita seperti kamu, ucap Diki dan menutup kaca mobil. Udah Diki, Pak Ruslan bertanya. Udah Pak, jawab Diki kepada Pak Ruslan.